arus searah yang terputus. diputus. Nah, ada juga nanti untuk kontraksi otot bukan arus searah diputus, bolak-balik diputus. Nah, itu lebih nyaman, lebih tidak menimbulkan efek polaritas. Tapi ini saya basahi dulu. Dialis anterior. Katode. Nah, kalau di lahan nanti tolong kalau mengikat atau apa dirapikan. Terus kalau pasien ada lepas baju atau apa, bajunya jangan sembarangan naruh, ditaruh yang rapi. Itu dinilai. Posisinya Si harus pasien nyaman. harus nyaman. Pasiennya pakai siapa? Teman sendiri, silakan pilih. Ini apa tuh? Tapi ketika melakukan penatrasan harus sendiri, nggak boleh dibantu. Temennya nggak boleh bantu. Oke, ini di atas. Boleh. Biasanya kalau nggak dipilihin ya? Ya, probandusnya silakan pilih sendiri. Tapi yang jadi terapis dari absen 1 sampai 10. Alatnya kan sampai 10. Itu yang bagus yang di bawah 10. Iya. Kalau dapetnya punggung Kalau punggung nanti bisa tukar mau laki-laki. ini kamu nggak makan yang tadi? Ini buat ujian nanti. Oke. Nah, ingat, saya ingatkan lagi. Soalnya kocokan nggak? Nih, kita bisa milih. Oke. Kalau ototnya innervated, kontraksinya kurang, kita tahu ototnya innervated atau enggak dari mana? Rumusan apa? Kontraksi apa enggak? Bisa kontraksi. Pronaksi. Taunya innervated atau tidak, gangguan innervated atau tidak dari pronaksi. Kalau innervated, kamu lah. Untuk dinervat Agar Mencapai. Ini selektif. ya, kontraksinya selektif hanya pada Denervated. Nah, kalau saya aplikasikan pada model yang sehat, trianguler, maka dibutuhkan intensitas yang lebih tinggi Sakit. dibandingkan yang rektanguler dan pasti akan sakit. Kalau pasien denervated dipegang nggak terasa. Jadi intensitas tinggi oke saja. Jika pakainya trianguler dan dia selektif untuk stimulasi otot denervated. Jika ini saya praktekkan pakai rektanguler, ya karena subjeknya sehat itu harus di taunya sehat atau Kronaksi. Oke. Kemudian waktunya berapa? Arus searah itu resiko terjadi polaritas, iritasi jaringan, kemerah-merahan, bisa terbakar jaringannya, sehingga hati-hati. Umumnya arus searah itu tidak boleh dilakukan selama 10 menit lebih. Amannya berapa? 6 menit itu paling aman. 6 menit. 6 menit paling aman. Oke, ini saya coba 10 ya, maksimal 10, nggak boleh lebih. Amannya berapa ringnya? 6 menit itu paling aman. Oke, kemudian untuk ekstremitas bawah kita bisa mengaplikasikan kontraksi twitch. Twitch itu dia apa? Kedutan itu ya. Fungsinya untuk apa itu? Melancarkan Melancarkan peredaran darah. Pumping action. Berapa frekuensinya untuk twitch? 1 sampai 5. Nah, misal Emang nggak pinter video, maaf. 2 Hz. Maka berapa durasinya? Berapa tadi? 2 Hz. 2 Hz berarti gimana itu? 1000 dibagi 2 sama dengan 500. Satuannya apa itu? Milisecond. Ingat satuannya milisecond. 500 milisecond. 1/3 atau 1/2?
Durasi fasenya berapa? 100. Durasi fase 100. 100? 150. 150? Berapa? Milisecond. Ntar bisa apa enggak alatnya? Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Barusan. Nggak bisa. 100 saja ya? 100. Nggak bisa. Loh, 100. masih 200. 100. Fase intervalnya berarti 300. 300. 500 atau 400? 100. Ini ya. Oke. Kemudian search program. Ya, search program. Kita klik on. Ini bisa manual ataukah pakai search ya? Terserah nanti seperti apa. Hold time-nya tadi frekuensinya berapa? 2 ya. 2. Kalau frekuensinya 2, dia kontraksinya twitch. Waktunya boleh lebih dari 10 detik. Boleh lebih dari 10 detik. Nah, misal 15 detik misal. Berarti istirahatnya 2 kalinya atau 3 kalinya, misal 30 detik. Nah, kita bunyikan beep-nya. Oke. Selesai. Ingat ini CC bukan CV. Kemudian kalau pasiennya kronaksinya tinggi, maka gunakan yang trianguler dan fase durasinya bisa menyesuaikan kronaksinya. Misal kronaksinya 50 milisecond, ya paling tidak fase durasinya 50 milisecond, jangan di bawahnya. Kronaksi normal kan di bawah 1 milisecond. Kalau kronaksinya 50 milisecond, normal tidak itu? Tidak, gangguan inervasi. Sehingga durasi fasenya minimal 50 milisecond. Minimal. Kalau di bawah 50 milisecond durasi fasenya, kontraksinya nggak efektif. Karena nggak kurang jauh durasinya. Ini contoh. Kemudian saya tingkatkan intensitas. Ketika meningkatkan intensitas, kita lihat kontraksinya sesuai apa enggak yang kita inginkan tadi 2 Hz. Nah, ini kontraksi ya. Kita klik orange, kemudian start. Udah. Itu kontraksinya pedutan atau twitch kontraksi untuk memperbaiki aliran darah. Kontraksi twitch memperbaiki aliran darah, waktu kontraksinya 15. itu boleh lebih dari 10 detik. Tapi kalau kontraksi tetanik nggak boleh lebih dari 10 detik. Atau dari mana tengah nih? Yang isor. Atau yang Besar kan? Nah, ini kontraksi lagi. Nah, oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Itu yang 1 menit tadi. Aku yang Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Kemudian saya ganti lagi. Sekarang frekuensinya Ya, 25 Hz. lingkaran 25 Hz. pasti dari Durasinya berapa? tercinta. 1000 dibagi 25 sama dengan 4. 40 milisecond. 40 milisecond dibagi dengan fase durasi dan interval. 1 sama 30. Durasi 10. 10 10 sama 30. Iya. Oke, 10 milisecond. Fase intervalnya 30. 30. Nah, ini berarti berapa tadi? 40. Berapa Hertz? 25. 25 ya? Benar ya? Oke. Kita on kan, kontraksinya berapa? Berapa lama kontraksinya? 25 Hz. Titanic bukan itu? Bukan, dia masih di bawah Titanic. Kalau Titanic 50-100 itu nggak boleh lebih dari 10 detik. Kalau 20-30 itu bukan Titanic, nanti untuk fungsional. Untuk kontraksi otot fungsional. Misal pasiennya nggak bisa mengangkat seperti ini ketika berjalan, maka dilatih untuk bisa mengangkat seperti ini. Sehingga kontraksinya
Misalnya waktunya boleh lebih dari 10 detik lebih boleh, misal 15 tadi ya. Kemudian interval time-nya 30. Oke. Waktunya misal 5 menit. Oke. Nah, kontraksinya sampai fungsional. Fungsional seperti apa? Ya maunya untuk apa? Oh, untuk ini bisa sampai sini. Ya udah fungsional. Kita klik di sini. Intensitasnya 0,0, tingkatkan sampai kontraksi yang kita inginkan. Nah, start. Nah, kontraksinya seperti ini. Kenapa dia seperti itu? Karena dia normal. Kalau pasien yang sudah gangguan saraf tepinya dipegang nggak terasa. Nah, ini istirahat. Itu kalau kita pakai 20 sampai 30 Hz untuk fungsional. Fungsinya untuk apa? Oh, dia pengen bisa sampai seperti ini. Dorsifleksi full. 30. Nah, 30 loh. Sampai segini. Nggak boleh cuma setengahnya, nggak boleh. Harus full. Sesuai fungsinya. Lagi. Begitu juga dengan tangan. 12 dari ini Ya. Nah, ini Berarti istirahat. kontraksi pertama. Ya kalau orang normal pasti merasakan. Karena sensoris kan kurvanya paling bawah itu. Sebelum motoris pasti sensorisnya kena terus. Tapi kalau orang gangguan saraf tepi, sensorisnya nggak ada kurvanya itu. Di sana tahu. Iya toh. Jangan tak masih di Oke, kita ganti yang tetanik sekarang. Wah, ini. Ini sih ngaruh itu. Oke, tetanik 50 sampai 100 Hz. Berapa fase durasinya? 50. 1000 dibagi 50 sama dengan 20 milisecond. Berarti durasi fasenya berapa? 5 5. Bisa. 15. Kan 20 toh? 15. Oke, udah kalian itu sudah punya kompetensi ini. Tinggal sering dilakukan di lahan praktek nantinya. Nah, kita tingkatkan pelan-pelan. Oke. Iya, kayaknya. Ya Allah. Tuh, kontraksinya itu. Ayo nyimpen Dia lebih kuat lagi itu kontraksinya. Ambil uang biru sekarang. Ini sih Pak daripada yang tadi. Iya, karena dia frekuensinya lebih tinggi. Ambil Langsung set gitu ya. Oh beda. Beda toh. Nih saya tadi kan langsung. Dia cepat turun dia. Apa sih? Bentar. Saya pause bisa belum? Setnya belum. Nah, hold time-nya ini salah. Kalau dia tetanik nggak boleh lebih dari 10 detik ya. Misal 5 detik aja. Ini 10. Oke, udah ya. Continue. Kalau tetanik lama kontraksinya nggak boleh lebih dari 10 detik. Kalau istirahatnya? Ya, Kalau istirahatnya? istirahatnya 2 atau 3 kalinya. Oh, benar. Itu loh. Ya udah adaptasi tadi yang pertama itu. Yang pertama kan kaget itu baru belajar itu. Oh, rasanya seperti ini. Ya, ada yang tanyakan? Nah, ketika praktek harus bisa melakukan sendiri. Bisa melakukan sendiri. Kalau untuk pasien yang tadi misalkan juga bakal berasa jadi masih itu Enggak bakal, dipegang aja enggak terasa. Ada termasuk agak sana lagi. Anggap gampangnya gini, kalau kita duduk bersila lama sampai kakinya lumpuh tahu? Pernah? Nggak bisa gerak, sampai nggak bisa gerak loh ya, nggak bisa kontraksi. Jadi kalau berdiri kayak orang lumpuh, pernah nggak? Udah pernah? Kalau tidur di meja, Tidur di meja, lemas nggak bisa apa-apa. kakinya tapi Pak. Kakinya nggak bisa apa-apa. Menapak nggak bisa. Pernah? Enggak. Ini aja buat di sini Bukan upload. kesemutan. Enggak, itu Cepat Ada sekali. suaranya guys, tut gitu. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Bisa semua ya? Pastikan bisa ketika keluar dari lab.
Karena besok udah beda lagi. Nggak sempat mengulang lagi. Nanti UTS, materi prakteknya, interferensi, sampai hari ini IDC. Ya, berarti interferensi, 2 polar, 4 polar, trigger point, ya toh? Kemudian tanks, SDC, IDC 6. Ya Allah. 6 kompetensi. Ya Allah. 6 kompetensi, jangan berpikir materi. Materi itu hanya selesai ketika kalian lulus. Ya toh? Tapi kompetensi itu akan kalian pakai untuk bekerja setelah lulus. Jadi jangan memikirkan itu materi, tapi kompetensi.